Nah ini sekarang kita menuju ke rumahnya Farel ya di daerah Jakarta Barat ya ini ya. Nah Farel di sini di tempat kerjanya dia punya usaha kayak barang-barang bekas begitu ya. Iya jadi di tempat barang-barang bekas ini dia bisa menghidupin keluarganya dan juga menghidupin Ika istrinya tadinya ya. Nah di sini juga dikasih tahu bahwa Ika ini katanya ada kemungkinan dia itu pengen menjadi artis katanya. Cuman Farel ini sempat ngasih tahu berkali-kali tapi nggak bisa. Dan itu mereka sering ribut masalah penyanyi dangdut dan pengen jadi artis atau ributnya. Dan disitu menyebabkan Ika ini nggak ada kabar sampai sekarang. Gue sama Feli lagi ngobrol masalah Farel. Ini tiba-tiba kita ngelihat di pasar. Terus lucu kenapa? Itu rame-rame apaan? Hah? Yang mana? Yang mana? Ya Allah kasih banget. Itu perempuan loh. Ya ampun. Kenapa? Gue sama Feli ngeliat di situ ada seorang perempuan, dia ketabrak motor. Motor mana? Apaan? Hah? Motor kabur. Kenapa bang? Siapa yang Siapa yang nyenggol? Kenapa ini yang nyenggol lewat? Siapa ini? Wah, apa yang nyenggol ya? Hah? Tanya apa? Kenapa? Jawab dong. Sakit. Udah, dokter. Sakit bang. Kita masukin dia ke mobil dan langsung kita menuju ke rumah sakit. Sakit bang. Nah, ini apa? Kenapa tadi? Kenapa kamu bisa? Hah? Ini gimana nih sekarang? Saya sakit bang. Yang nabrak mana siapa tadi? Ah, udah itu ya, tadi kata dulu sama si itu udah terus, Bro. Udah diituin sama Joko sih tadi, udah dibantu sama Joko. Udah kamu sabar, kamu namanya siapa? Saya Lela. Tadi gimana kejadiannya? Dia dikejar preman. Hah? Kok bisa dikejar preman? Kenapa? Preman? Kok preman? Saya lagi cari nenek saya. Maksudnya? Nenek saya hilang, Mas. Tadi di pasar itu? Iya, saya takut nenek saya kenapa-napa. Soalnya pas saya pulang kerja, nenek saya tuh udah nggak ada di rumah. Maksudnya hilangnya bukan nggak ketemu tadi? Udah lama? Udah lama, udah 3 bulan lalu. Saya cari sama tetangga, tapi tetangga nggak ditahu. Terus tetangga saya bilang kalau nenek saya tuh dikejar-kejar sama orang. Terus tadi orang itu ngejar-ngejar kamu? Iya. Orang yang sama atau bukan? Nggak tahu juga. Neneknya menghilang dari rumah. Dan ternyata ada orang-orang nggak dikenal, bisa dibilang preman katanya. Maksa dia untuk minta uang. Aduh, Mas sakit. Iya. Aduh, sakit banget. Ada yang sakit. Ayo, rumah sakit. Atau klinik atau apapun yang dekat sini deh, Pak. Iya, oke. Belah kanan. Ayo, rumah sakit ya. Aduh. Iya. Udah. Oke, ayo. Bisa nggak kamu? Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan tangannya, pelan-pelan. Di dalam IGD kita nunggu di situ ya. Dokter melakukan pertolongan di situ sampai akhirnya dokter menyarankan untuk istirahat. Ayo, kita langsung mobil aja kita yuk. Langsung mobil aja. Ya. Bapak, makasih ya, itu mobil di situ. Mobil di situ, langsung mobil aja. Dari rumah sakit ini klien kita terus pengen melanjutkan pencarian. Dia bilang dia nggak ingin neneknya pergi begitu saja. Dia nggak ingin kehilangan neneknya karena neneknya ini ternyata pikun. Mas, tolongin saya, Mas. Kamu kan sakit banget. Nggak apa-apa. Iya, tadi aja dokternya bilang jangan terlalu tinggi. Nggak apa-apa. Tolongin saya, Mas. Cariin nenek saya. Tadi dokter suruh kamu istirahat tadi. Nggak mau, saya mau cari nenek saya. Kita janji mau nganterin kamu balik. Aku mau cari nenek. Aku takut nenek kenapa-napa. Enggak, ini sebenarnya nenek
nenek kamu hilang atau pergi atau gimana? Iya, nenek saya hilang udah 3 bulan. 3 bulan ini. Jadi bukan hilang di pasar tadi? Bukan, saya tuh takut nenek saya kenapa-napa karena nenek saya udah mulai. Nah ini orang tua kamu kenapa nggak bantu nyariin? Jadi gini, saya waktu itu pulang kerja, terus pas sampai rumah saya nggak, terus pas sampai rumah nggak ada nenek saya. Begitu neneknya menghilang, ada kabar sama sekali, nenek Lela ini panik. Dia nggak pengen kehilangan neneknya, seperti dia kehilangan ibu dan bapaknya. Jadi kamu tinggal cuma sama nenek? Iya. Loh, ini orang tua kamu kemana? Orang tua saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal waktu saya umur 3 tahun. Terus 1 bulan lalu ayah saya juga meninggal. Saya cuma tinggal sepertiga sama nenek saya sama adik saya. Tolong dicari nenek saya. Sabar dulu, sabar. Nenek kamu ada fotonya nggak? Ada. Ada fotonya? Ada. Di handphone mungkin ada? Ada. Ada. Nanti tolong kasih tahu ke kita supaya kita mudah untuk melakukan pencariannya. Dan akhirnya tim juga sepakat untuk bantuin Lela karena kondisi Lela yang sangat kasihan sekali dan dia butuh bantuan untuk mencari neneknya. Saya nggak tahu pas saya sampai rumah kan saya udah nggak ada nenek saya. Saya udah cari ke tempat yang nenek saya biasa ini tapi nggak ada. Nggak ada juga. Kata adik kamu? Saya juga tanya sama tetangga saya juga katanya nenek saya dikejar-kejar sama orang. Dikejar-kejar sama orang? Iya, tetangga saya juga bilang kalau nenek saya itu minjem uang sama orang buat baju sekolahnya sama bukunya Ninda. Punya hutang nenek kamu? Iya, makanya. Nah, tadi tuh yang ngejar-ngejar kamu, kata kamu preman itu siapa? Jadi ada hubungannya? Iya, mungkin. Sama yang ngejar-ngejar nenek kamu ada hubungannya mungkin? Mungkin saya nggak tahu. Tadi kamu sempat ngobrol sama preman itu? Diancam nggak? Saya diancam suruh bayar utang ke mereka. Oh iya, mungkin itu utang nenek kamu. Nggak jadi itu. Nenek kamu utang sama siapa? Utang sama mereka. Siapa namanya? Siapa mereka? Kamu bisa tanya sama mereka. Saya nggak tahu namanya siapa. Kamu juga baru ketemu tadi itu? Iya, tiba-tiba dia minta uang sama saya. Katanya nenek saya punya utang sama mereka. Mungkin yang jadi masalah sampai neneknya menghilang ini pasti ada sesuatu ini. Mungkin ada temennya nggak di situ yang kenal sama nenek kamu? Kamu udah tanya belum sama dia? Saya tadi udah cari tapi nggak ada. Ada teman dekat nenek kamu nggak? Nggak tahu mas. Terus tadi orang ada yang bilang kalau nenek saya itu ke pasar. Makanya tadi saya ke pasar tapi ternyata nggak ada. Kamu sempat cari berarti? Iya tadi. Akhirnya kita minta tolong sama tim ya untuk menyebar di pasar daerah tersebut, kemudian di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat yang lainnya untuk mencari di mana keberadaan nenek Wati, yaitu neneknya Laila. Jadi gini, nanti kirim foto nenek kamu ya. Maka stop dulu Pak ya. Ini kita akan jemput klien kita, Iya. ya Laila. Kita akan ke rumahnya. Dia udah nggak sabar lagi pengen mencari di mana keberadaan neneknya ya. Kita langsung ini Kita menuju ke rumahnya, udah nyebrang dekat nih, di kita depan. nyebrang dulu ya. Yuk. Nah, janjian sama Laila keesokan harinya untuk melanjutkan pencarian. Kita jemput Laila di rumahnya karena dia pengen ketemu di rumahnya dan ngobrol sekaligus ya. Ceritain apa yang terjadi sebenarnya. Loh, Yang kemarin ngejar maksudnya? Masa? ya ampun. Waktu kita masuk gang rumahnya Laila yang sempit, ini ada 2 orang. Punya Ya, Bapak yang kenapa ini? Hah? Tadi bang, ikut campur bang. Bapak yang kemarin minta-minta uang kemarin ya? 2 orang itu datang nagih hutang sama Laila. Mereka berdebat di situ, mereka ngeyel supaya duitnya dibayar hari itu juga. Dia punya utang sama bini gua. Dia punya utang sama bini gua. Tolong mas, kasihan dia nggak punya uang mas. Enggak, yang punya utang siapa? Punya utang neneknya dia. Loh, ini Laila yang punya utang? Laila atau neneknya? Lu gimana urusannya udah 2 bulan Ya, loh. maaf Pak. Ini yang punya utang kan neneknya, bukan Tapi kan dia. urusannya sama dia sama aja dong. Dia kan Ya beda dong. Udah jelas-jelas ini yang utang adalah neneknya, yang tanda tangan hutang tersebut adalah neneknya. Tapi kok disuruh bayar Laila? Tapi kan yang punya utang bukan dia, neneknya. Nah, bukan Iya. yang sama aja lah. Beda. Aku lagi siapa lagi? Ya beda Bentar, lah. utangnya 500.000 terus Iya. 2 kali bayar. Baru 2 kali bayar. Terus baru dibayar masih berapa? 20.000. Baru masih 20.000. Lah wajar dong walaupun lagi.
Udah 3 bulan janji doang. Lah, Janjinya sama siapa? janjinya sama gua udah 3 bulan. Dia apa neneknya? Neneknya sih. neneknya, Ya, Pak. tapi kan kagak ada, asal gua kemari kagak ada orang. Kecuali gini loh Pak, kecuali dia ikut tanda tangan, ikut bertanggung jawab, nah itu baru dia. Buat- Tidak ada hitam di atas putih kok disuruh nanggung. Ini yang jadi masalah. Kita jelasin debt collectornya, tapi dia tetap ngeyel. Gua lagi sama satu urusan kemarin gua ke pasar. Ketemunya dia. Wajar dong kalau gua nyari. Dia kemarin malah gua cari-cari malah lari. Dan lari Pak, Bapak tahu nggak kemarin tuh? Gara-gara Bapak dia kecelakaan loh kemarin tangannya nih. Ah, nggak tahu urusan Ini gua kemarin mah. tangannya sakit, ini nggak sakit ya tangannya? Nggak tahu urusan gua mah pokoknya mah. Sekarang kalau dia minta tanggung jawab apa itu? Aku mau tanggung jawab urusannya yang urusan saya nih. Kalau minta tanggung jawab dia minta tanggung jawab juga nggak mau. Lah nggak bisa begitu. Lah kan nggak ada TV no bro. Ada TV. Gimana kalau gua ambil TV? Tapi kan yang punya utang bukan dia, neneknya. Lah bukannya Iya. begitu sama aja lah. Beda. Ya gua lagi di siapa lagi? Ya beda Bentar, lah. utangnya 500.000 terus Iya. 2 kali bayar. Baru 2 kali bayar. Terus baru dibayar masih berapa? 20.000. Baru masih 20.000. Lah wajar dong walaupun lagi. Udah 3 bulan janji doang. Lah, Janjinya sama siapa? janjinya sama gua udah 3 bulan. Dia apa neneknya? Neneknya sih. neneknya, Ya, Pak. tapi kan kagak ada, asal gua kemari kagak ada orang. Kecuali gini loh Pak, kecuali dia ikut tanda tangan, ikut bertanggung jawab, nah itu baru dia. Buat- Tidak ada hitam di atas putih kok disuruh nanggung. Ini yang jadi masalah. Kita jelasin debt collectornya, tapi dia tetap ngeyel. Gua lagi sama satu urusan kemarin gua ke pasar. Ketemunya dia. Wajar dong kalau gua nyari. Dia kemarin malah gua cari-cari malah lari. Dan lari Pak, Bapak tahu nggak kemarin tuh? Gara-gara Bapak dia kecelakaan loh kemarin tangannya nih. Ah, nggak tahu urusan Ini gua kemarin mah. tangannya sakit, ini nggak sakit ya tangannya? Nggak tahu urusan gua mah pokoknya mah. Sekarang kalau dia minta tanggung jawab apa itu? Aku mau tanggung jawab urusannya yang urusan saya nih. Kalau minta tanggung jawab dia minta tanggung jawab juga nggak mau. Lah nggak bisa begitu. Lah kan nggak ada TV no bro. Ada TV. Gimana kalau gua ambil TV? Nggak bisa gitu dong, Bang. Ya nggak bisa lah. Neneknya, tapi kan nggak ada usahanya. Baru 2 kali bayar. Gua lagi masa Nah sebentar, ini benar utangnya segitu? Iya. Kalau misalkan dibayar utangnya, Bapak bisa nyamin nggak bakal nagih lagi? Ada bunganya bang. Itu belum ada bunganya. Belum ada bunganya bang. Pakai bunga. Iya, Iya, emang perjanjiannya ada pakai bunga. Perjanjian pakai bunga kan? Kami itu pakai bunga. Ya, ada bunganya, Per minggu makanya. bunga Ini, terus. ini yang utang neneknya. Iya. Iya, Nah, ini yang utang neneknya. Kasih lihat buku. Baru 2 kali bayar. Baru 2 kali bayar dibilangin tuh kagak Ya, percaya. kan? Dari dulu masalah penagih utang nih seperti ini, seharusnya nggak boleh di sini. Ada peraturannya. Ya udah kita bayar aja 500.000, udah selesai. Iya. Daripada nggak dibayar sama neneknya, Enggak, kita juga nggak tahu. utangnya dong, malah harusnya Iya. Jadi emang mau bayar? Neneknya juga nggak. Mau Yaudah, bayar? ya udah kita bayar. Pokoknya tanda tangan saya. Tanda tangan saya di sini. Kasih. Saya tanda tangan di sini. Pokoknya jangan sampai tagih-tagih Ya lagi. udah. Awas saya tagih-tagih lagi ya. Tapi bilang sama neneknya kalau minjem lagi jangan telat-telat begitu. Iya, Bang. Albar berusaha menyelesaikan sama mereka. Ya terjadilah negosiasi di situ dan Albar bilang sudah oke. Hutang sudah dilunasin, ya hitam putih sudah dilaksanakan, tanda tangan sudah dilaksanakan, jadi aman. Untuk sementara, ya, Laila ini tidak ditagih-tagih hutang. Nah ini hutangnya untuk apa sebenarnya nenek ini kan udah, maksudnya udah tua, kebutuhan kan nggak terlalu banyak juga. Kenapa sampai hutang sebanyak itu? Kata neneknya sih buat bayar adiknya dia, bayar sekolah sama beli buku. Perempuan yang namanya Mbak Evi ini, dia baik banget sama keluarganya Laila. Dia perhatian sama neneknya juga. Mbak Evi ini cerita, kalau selama ini neneknya ini bertanggung jawab terhadap Laila dan juga adiknya. Sekarang mana adiknya? Adiknya sekolah. Oh sekolah ya? Oh iya mas, jam sekolah ini ya. Sorry, ini berarti tetangga yang ngelihat neneknya dikejar-kejar sama orang itu ya? Iya. Kejar sama preman? Iya. Iya, itu yang ngejar sama orang yang sama yang tadi Iya. datang? Oh, kenapa dikejar-kejar? Dari situ neneknya hilang apa gimana? Neneknya kan pikun, Mbak. Iya iya. Kalau pikun begini biasanya berapa lama baliknya? Ini juga sampai sekarang belum balik-balik. Kalau biasanya terakhir sampai berapa hari? Biasanya sih sampai 2 minggu. 2 minggu. Ini udah berapa lama? Berapa bulan? Mbak, ini udah hampir 5 bulan. 2-3 bulan waduh. Ini kayaknya hujannya tambah gede. Iya, ini udah bocor-bocor nih. Ayo, ke dalam deh ya. Boleh nggak? Kita masuk ya. Tuh bajunya udah basah. Kita tanya kira-kira udah cari kemana saja, udah tanya sama tetangga, udah tanya sama teman-temannya, mungkin ada yang lihat dan mereka bilang udah berusaha tanya kemana-mana. Nah terakhir sebelum nenek pergi ngomong sesuatu nggak sama ibu sebagai tetangganya mungkin?
Enggak. Pas sama Lela ngomong sesuatu nggak nenek? Enggak. Nggak ngomong apa-apa? Enggak. Jadi pas saya pulang langsung nenek itu nggak ada. Dia lapor polisi? Belum. Belum juga, sama sekali belum ya? Iya, harusnya sebenarnya lapor polisi juga karena udah 2 kali 24 jam ya kan? Udah lebih, udah 3 Oh, bulan. makanya. Udah tanya sama saudara-saudara belum? Saya kan di sini cuma bertiga aja, Mas. Nggak punya saudara dari bapak, dari ibu dulu? Keluarga nenek yang lama di kampung mungkin nggak ada. Iya, di kampung semua, di sini nggak ada. Kenapa? Kita sering beli beras tuh di lampu merah. Lampu merah sini. Iya. Terus? Coba aja deh kita tanya di sana. Siapa tahu dia tahu terakhir-terakhir. Nenek Wati ini sering beli beras di langganan dia di dekat lampu merah di depan terminal. Coba Mas datang ke sana. Jadi kita coba cek ke sana aja. Jangan lupa dibawa foto nenek kamu ya. Iya. Ya udah mau sekarang berangkat nggak Ya apa-apa. udah, aku ganti baju dulu ya, Oh soalnya iya, tadi basah banget ya tadi. Ya udah nggak apa-apa. Tunggu Ganti ya baju sini ya. dulu aja. Iya. Akhirnya kita sama tim sama Lela memutuskan menuju ke tempat tukang beras itu dengan harapan bisa ketemu sama nenek Wati. Saya di rumah aja mungkin nanti kerja pulang. Oh iya. Mau sekolah bentar lagi ya. Oke ya udah. Ya. Kita langsung aja Bu, ya. Bu. Makasih ya. Kita menuju ke tukang beras itu tapi ternyata kok yang tukang beras di lampu merah dekat terminal ini kok nggak ada. Pak, numpang nanya Pak. Pernah lihat tukang beras daerah sini nggak? Saya tukang beras ya? Tukang beras di sini lihat Pak? Ya lihat Pak. Bapak ada lihat tukang beras di sini nggak lihat Pak? Oh iya. Makasih Pak ya. Mungkin nenek ini sering lihat nggak, Pak? Maaf, Pak. Nenek ini Pak. Namanya Nenek Wati. Iya. Kita tanya kanan kiri, bahkan kita tunjukin fotonya Nenek Wati. Gak ada yang tahu. Mau tanya, pernah lihat nenek ini nggak Bu? Di daerah sini Bu? Enggak, kayaknya aku baru Enggak ya? Oh enggak Bu ya. Oh, ya sudah. Makasih ya Ibu. Ini mungkin Pak, misi Ibu. Ya. Sering lihat Nenek Wati nggak ya Pak? Bu? gini kayak gini. Coba lihat, Pak. Ini Bu. Itu Pak, mungkin Bapak pernah lihat. Bapak pernah mampir di warung Bapak. Emang banyak orang tua lewat ini di rumah ini. Orang hilang ini Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Makasih ya Pak ya, Bu. Misi. Sampai akhirnya kita nanya sama ada penjaga warteg di situ. Kita tanya, kita tunjukin fotonya. Jadi penjaga warteg ini bilang, Lihat ini gak? Sih, Bang. Lihat nenek saya gak, Mas? udah lihat ini nggak Pak? Oh iya, sering. Kemarin namanya Nenek Wati. Hah? Merah mana? Kemarin kan ada ini razia dinas sosial. Oh. Terus kemarin ke bawah dia. Maksudnya? Kok dia bisa ke bawah? Wah kalau itu kurang tahu. Enggak, maksudnya emang dia ngapain di lampu merah? Kok ke bawah? Ada beberapa orang di sana bilang, iya Mas ini dia ngemis di lampu merah. Kenapa? Dia ngapain di lampu merah? Ngebis. Ngemis? Minta-minta. Astagfirullahaladzim. Banyak ini seperti ini orangnya. Dibawa sama Satpol PP. Semuanya ya. Waduh. Ya Allah, Mbak. Nah terus dikemanain Pak? Dibawa ke dinas sosial Ciracas. Dinas sosial? Iya. Waduh. Coba aja Mas, cari di Panti Werda. Biasanya pengemis atau gembel-gembel yang di lampu merah itu ditangkap sama Satpol PP, kemudian ditaruh di Panti Werda. Kita mau coba lihat Dinas lampu merah. sosial Dinas Ciracas. Ayo cepetan. Dinas sosial Ciracas Pak ya? Ya makasih Pak ya. Makasih Bang ya. Yuk kita langsung ke dinas sosial di Ciracas. Katanya ditangkap sama Satpol PP, dia lagi ngemis katanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Di situ Lela langsung nangis, dia tambah panik, dia tambah bingung. Nggak mungkin ngemis, itu pasti ada komplotannya. Dari aku tuh nggak mungkin ngemis. Oh ini bisa jadi kalau ngemis ini. Jangan-jangan dia dipaksa ngemis sama seseorang ini. Makanya aku takut ada yang manfaatin nenek. Ayo cepetan kita cari. Udah langsung yuk ke dinas Ciracas katanya yuk. Yuk. Ya kita juga nggak nyangka nih ternyata nenek kamu juga ternyata jadi pengemis ya. Nenek tuh nggak mungkin ngemis. Nenek tuh nggak bakalan ngemis. Kalau nenek ngemis kayak gini, pasti nenek tuh ada komplotannya yang manfaatin nenek. Ini kok bisa ngemis kenapa? Ini berarti ada dua kemungkinan. Pertama, karena ada pihak yang memaksa dia, preman-preman mungkin yang maksa dia untuk ngemis. Kemudian hasilnya diambil sama preman-preman itu. Atau karena dia pikun, dia ngikutin orang-orang yang lain ngemis juga. Bisa jadi seperti ini. Nenek nggak mungkin ngemis. Nenek nggak pernah ngemis. Malah yaudah kita mending turun aja. Langsung cari aja. Kita cari aja langsung. Ayo kita cari. Iya. Kita langsung turun. Kita langsung turun aja yuk. Turun yuk. Makanya kita buru-buru datang ke Panti Werda yang ada di Ciracas. Sampai di sana, Lela langsung lari menuju ke panti itu. Dia tanya semua orang-orang tua yang ada di panti itu. Nenek Wati ada yang tahu nggak Nenek Wati? Nenek Wati ada. Dia panik di situ. Dia berusaha nanya sama semua penghuni Panti Werda itu coba. Nenek Wati. Maaf Pak, saya Mandala Pak dari Antv. Iya, kita ini Pak mau nanya ada Nenek Wati nggak di sini? Nenek Wati, Iya, katanya dititipkan di sini. Iya, sempet Ada dianterin ke sini katanya. fotonya. Ada Pak, coba. Kamu kasih lihat fotonya. Ini fotonya. Oh iya, tempo hari pernah di sini. Dia kan pikun. Iya. Terus pikunnya. kemana? Jadi dibawa lagi sama Pak Yahya. Pak Yahyanya di mana? Dibawa lagi? Iya, Pak Yahya itu siapa, Pak? Ya ini kalau dibawa ke Pak Yahya maksudnya dibawa untuk apa dibawa Pak? Nggak dia stres kan Pak. Oh stres, akhirnya dibawa sama Pak Yahya di. Terus Pak Yahyanya di mana, Pak? Pak Yahyanya di Cipayung. Pak Yahya itu siapa, Pak? Salah satu pengurus di sini. Pak Yahya ini kasihan, akhirnya dibawa pulang. Coba Mas sama Mbak datang ke sana. Tanya sama Pak Yahya. Iya, sabar ya kamu. Ini Pak, gimana Pak? Alamatnya itu, coba dia alamatnya. Oh, ini Cipayung. Oh ya, Cipayung. Iya. Oh, ini data-data nenek waktu di sini juga, Pak ya? Iya. Kita bawa, boleh Pak ya? Silakan. Oke. Ayo, Pak. Ya udah. Pak, makasih kita langsung buru-buru aja nih, Pak ya. Mas, ayo cepetan. Ya udah. Nenek permisi, Nenek makasih ya. Nenek makasih. Akhirnya kita sampai di rumahnya Pak Yahya. Kita ketok pintunya, keluarlah yang namanya Pak Yahya di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ini Pak saya Mandala di Antv. Oh iya. Dengan Pak Yahya. Dengan Pak Yahya. Betul, Pak Yahya. Pak Yahya bisa ngobrol sebentar sini Pak. Oh bisa ya. Iya. Gimana? Jadi gini Pak Yahya, ini mohon maaf sebelumnya. Kita itu cuma mau nanya. Iya. Pak Yahya benar pengurus yang di Panti Werda yang ada di Cipayung. Betul, iya. Betul ya? Iya. Jadi kita mau nanya ini Pak, ada Nenek Wati Wati. namanya. Oh iya. Coba ini fotonya. Coba kamu tenang dulu, sabar dulu ya. Ini Pak, nah Nenek Wati ini katanya, kata pihak Panti Werdanya dibawa Bapak katanya. Iya, betul. Betul. Jadi Pak Yahya ini bilang kalau ternyata Nenek Wati memang dirawat sama dia, dijaga sama dia, ya, diberi bimbingan sama dia tentang agama. Sampai istrinya Pak Yahya ini sayang sama Nenek Wati. Tapi sayangnya Nenek Wati ini sering marah-marah. Terus sama istri saya. Oh. Iya, masalahnya dia kan sudah pikun. Oh. Jadi dia udah ini, jadi suka marah-marah. Terus sekarang gimana, Pak? Bisa ketemu nggak Pak sebentar? Aduh, mohon maaf. Sekarang ini
orangnya udah nggak ada. Nggak ada, kok bisa, lagi, Pak? Iya, udah kabur lagi, iya. Iya, bahkan istri saya juga sampai nangis-nangis. Berapa? Ya, 1 hari kemarin. Baru kemarin. Lela merasa bersalah. Ya. Dia merasa bahwa selama ini belum berbuat kebaikan terhadap neneknya. Dia pengen ketemu sama neneknya, dia pengen membalas budi baik neneknya selama ini. Baru. Akhirnya kita tanya sama Pak Yahya, kira-kira kemana perginya nenek ini, Pak? Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira nenek Wati ini kemana, Pak? Saya kira ini karena dia suka jajan gitu Pak ya. Oh, jajan, Mungkin, suka iya, makanan suka kecil? jajan, makanan Kamu cemilan gitu, Pak, ya. camilan gitu, iya. Mungkin dia biasanya ke terminal. Dia ke terminal suka jalan-jalan ke sana Jalan-jalan sambil beli ke sana, makanan iya. kecil. Iya betul. Oh, iya. Ya, makasih banyak, Iya, Pak, iya, kalau sama-sama, begitu atas sama-sama. waktunya. Akhirnya tim kita sebar untuk mencari di daerah terminal, mencari di depan terminal, sepanjang lampu merah kita cariin semuanya di situ. Cari dari mulai ya pedagang kaki lima sampai kita tanya sama bus yang biasa mangkal di situ, kita tanya. Coba kita cari sebelah sana mungkin yang belum tempat kita cari ya, sebelah sana yuk. Ujung-ujung kali. Yuk. Mereka katanya nggak pernah lihat. Ya. Coba Mas kalau pengemis di lampu merah, kita datang lagi ke lampu merah nggak ketemu juga. Sampai akhirnya berkali-kali kita nyari, tim juga kita sebar di situ, nggak dapat apa-apa. Iya kita udah cari-cari nih. Ini tim kita juga udah nyebar. Iya, sabar. Ayo, Ya, sabar. cari kemana lagi? Ayo, cari kemana pun, ayo. Pas kita nyari lagi, kita berusaha susurin lagi sepanjang jalan dan lampu merah, tiba-tiba. Coba kita cari sebelah sana mungkin yang belum tempat kita cari ya, sebelah sana yuk. Ujung-ujung kali. Yuk. Mereka katanya nggak pernah lihat. Ya. Coba Mas kalau pengemis di lampu merah, kita datang lagi ke lampu merah nggak ketemu juga. Sampai akhirnya berkali-kali kita nyari, tim juga kita sebar di situ, nggak dapat apa-apa. Iya kita udah cari-cari nih. Ini tim kita juga udah nyebar. Iya, sabar. Ayo, Ya, sabar. cari kemana lagi? Ayo, cari kemana pun, ayo. Pas kita nyari lagi, kita berusaha susurin lagi sepanjang jalan dan lampu merah, tiba-tiba. Itu nenek, Kak Feli. Itu nenek. Nenek Wati ini begitu ketemu Lela, dia nggak ingat sama sekali. Dia lupa. Coba, mana? Nenek, aku Lela, Nek. Kamu siapa? Aku Lela. Aku Lela. Apa nih? Nek, aku Lela cucu Saya nenek. cari anak saya, mau dia datang siapa kamu? Nenek, aku. Nenek ini cucunya. Enggak, Nenek kemana aja? anak saya itu umur 13 tahun. Dia seperti orang ketakutan, akhirnya kita berusaha tenangin. Udah Nek, tenang Nek. Ayo saya ajak ke tempat yang lebih sepi, lebih enak kita ngobrol. Kalau di pinggir jalan seperti ini rame Nek. Orang jadi perhatiin kita semuanya. Akhirnya dia mau ikut kita. Ayo Nenek ikut dulu deh. Ayo Nenek ikut kita. Mana? Enggak, ikut kita ke mobil sana. Yuk ke mobil dulu Nek, ke mobil dulu. Iya Nek, ke mobil. Kita ke mobil tadi yuk, tempat jagung-jagungnya Nek. Sini Ayo, yuk. ayo, Nek. Enggak, kita ngobrol di sana. Cari anak saya. Enggak, iya benar ini cucunya ini. Ini cucunya, ayo. Ayo, Nek. Ayo. Bapak cucunya. Ayo. Sampai akhirnya kita pinggirin, kita dudukin dia di dekat parkiran di situ. Ini dia masih nanya, di mana anakku, di mana?
Tadi anakku deket aku, sekarang kok nggak ada. Ngapain ada di situ, ha? Tadi sama anak nenek. Loh, anak nenek nggak tahu kemana. Anak nenek? Siapa anak nenek? Anak nenek tuh umur 13 tahun, 13 tahun. Emang ada anaknya nenek umur 13 tahun? Ini kamu bener kan? Lela bener kan ini neneknya? Di fotonya juga sama. Nenek ini di fotonya juga sama ini nenek. Nenek, Ya Allah, nenek mau kemana? Nggak ada nenek umur 13 tahun, nggak ada. Ini cucu nenek. Kita berusaha sadarkan, Lela pun berusaha sadarkan di situ ya. Dia berusaha sekuat tenaga mengingatkan kembali neneknya, tapi ternyata nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya datang di situ seorang ibu-ibu. Ini nenek kan? Ini nenek kan? Ini nenek kan? Iya, makanya. Ingat gak ini? Ini Lela, Nek. Udah nggak mau dong. ayo kita pulang. Ini masih ada siapa ya? Nggak tahu ibu, maaf ibu ngapain ini lagi? Ibu siapa? Mas Eli bingung kelihatan di situ. Anak dari mana? Gue tanya sama Lela, Lela bener ini anaknya nenek Wati. Lela juga nggak kenal, saya nggak kenal siapa ini. Aku rencananya mau pulang sama ibu ini, menjemput anak aku, Mas. Mertua? Mertua dari mana? Enggak, ini Lela kenal nggak sama ini? Nenek, kita pulang aja. Lela kenal nggak sama ibu ini? Aku gak kenal. Di situ berusaha diingatkan kembali sama Lela. Nenek, ini aku, nenek cucu kamu, Nek Lela, Nek. Nenek ingatkan nenek selama ini tinggal sama kita. Ini foto kita, Nek. Pas ditunjukin fotonya Lela sama nenek di situ. Nenek. Siapa, Mas? Ini siapa? Nenek. Ini Lela, ibu ini Lela. HP ini, Dek. Lela pengen HP ini. Nenek beliin sampai nembak celengan Nenek. Nenek mesti inget coba nggak? Ini ada foto kita berdua nih di sini. Ingat kan, Nek? Nenek ingat kan? Ini foto nenek. Ini, Nek. Coba lihat, Nek. Tuh. Coba zoom tuh, itu nenek. Ini Lela deh. Ini nenek. Iya. Ini Lela. Iya. Iya. Dan di situ ibu-ibu yang tadi ngaku anaknya langsung dia kaget. Kalau itu ada cucunya nenek Wati, berarti itu adalah anak dia. Lela. Ya Allah. Aduh. Ini enak. Ini anak kamu, Lela. Di situ Lela kaget, dia nggak percaya. Bener nggak kok ibu saya ada di sini? Gue yakin pasti dia bertanya-tanya. Gak mungkin ayah kasih lagi kalau ibu udah meninggal. Gak mungkin. Ibu masih hidup. Ibu belum meninggal. Ayah kamu bohong, Nak. Di situ Ibu Zainab jelaskan bahwa semenjak umur 3 tahun dia diusir sama bapaknya, dia pisah sama suaminya, yaitu bapaknya Lela. Nah, bapaknya Lela ini ngelarang Ibu Zainab untuk ketemu sama Lela, ngelarang dan mengancam ya, untuk nggak boleh ketemu sama Lela. Karena kamu selalu melarang ibu untuk bertemu kamu. Ibu selalu diancam, ya. Ibu ya. Iya, Bu. Ibu juga nggak mau kayak gini. Iya, Ibu. Tapi nggak ada anak yang bikin kayak gini semua. Maafin ibu ya. Gimana kita antar ke mobil? Ajak pulang Ibu ya. Ayo. Ya, Lela ajak pulang ke rumah ya, ajak pulang ke rumah Ibu, ajak pulang Ibu ya. Iya nenek ya. Iya nenek. Udah. Ini nih semua keluarga nenek ya kan. Ini mantu nenek ya.
Ayo kita ke mobil, kita antar pulang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah. Akhirnya Allah SWT mempertemukan nenek, ibu, dan cucunya di sini. Ya, kita semua nggak menyangka ternyata ibunya Lela yang selama ini dianggapnya sudah meninggal dunia dari umur 3 tahun nggak ketemu. Alhamdulillah Allah pertemukan di sini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, mereka bertemu di sini, berkumpul di sini, dan Allah kasih mujizat semuanya. Ya, ingatannya nenek juga di sini udah mulai ingat lagi ya. Subhanallah ya. Ternyata dengan kekuatan cinta ya, dengan kekuatan kasih sayang dari orang tua ya, dari nenek dan dari cucu ya, satu sama lain saling mencintai, saling menyayangi, akhirnya bisa berkumpul kembali. Insya Allah ya, ini semua pelajaran sangat berharga buat kita semuanya ya. Kita harus berbakti sama orang tua, kita juga harus berbakti sama nenek dan kakek kita. Insya Allah kalau kita berbakti, niat dan tujuan kita insya Allah semuanya terkabul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.